Jumpa lagi di Ruang Belajar Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Kita berlanjut mempelajari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kita hari ini sampai pada pertanyaan why dari 5W1H keistimewaan DIY. Why? Mengapa? Mengapa harus ada keistimewaan Jogja? Mengapa keistimewaan Jogja harus ditegakkan? Ya, ini bicara tentang alasan, argumentasi kenapa harus ada keistimewaan Jogja. Kita lihat alasan penegakan keistimewaan Yogyakarta. Jadi itu terlihat dan kita bersyukur karena Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY itu dengan jelas menegaskan alasan mengapa keistimewaan DIY itu perlu. Di bagian menimbang dikatakan bahwa dasar pertimbangan kenapa harus ada keistimewaan itu adalah prinsip di dalam konstitusi kita bahwa negara itu mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi di dalam UUD 45 itu dengan jelas dikatakan bahwa memang ada bagian-bagian dalam NKRI yang itu layak disebut daerah istimewa. Alasannya terutama adalah daerah-daerah yang memiliki sejarah asal-usul yang khusus. Nah, disinilah Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini punya asal-usul yang khusus. Kemudian dasar menimbang tadi berikutnya dikatakan di bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY itu menimbang bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, yaitu dua kerajaan yang ada di Yogyakarta, telah mempunyai wilayah pemerintahan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada 17 Agustus 45 dan berperan serta memberi sumbangsih yang sangat besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan RI. Ya, ini dasar pertimbangan kenapa Jogja layak dan harus disebut sebagai dinyatakan diberi kedudukan khusus sebagai daerah istimewa. Karena faktor sejarahnya dan faktor prinsip bahwa memang negara itu menghormati daerah-daerah istimewa. Jadi seperti sudah kita bahas, Yogyakarta dan Indonesia itu sebetulnya adalah dua negara. Karena Yogyakarta seperti dikatakan di dalam UUK, Undang-Undang Keistimewaan tadi, itu sebetulnya adalah negara tersendiri. Makanya di dalam amanat 5 September yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan juga amanat 5 September oleh Pakualam dikatakan, ditegaskan bahwa Yogyakarta itu sebuah nagari, sebuah negara sendiri yang sebetulnya bisa merdeka sendiri. Sehingga sebetulnya pada tahun 45 itu yang terjadi adalah kesepakatan antara dua negara. Antara Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Pakualam, antara Republik Indonesia dan negara-nagari Yogyakarta yang berbentuk kerajaan. Ini adalah deal dan komitmen antara dua negara. Di mana pada waktu itu setelah Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 45, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam sebagai Raja Keraton Yogyakarta dan Pakualaman ini menyatakan bergabung dengan RI dan mendukung RI. Dan itu berbicara tentang bagaimana memberi sumbangsih yang besar untuk mempertahankan, dikatakan tadi, yang memberikan sumbangsih yang besar di dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan RI. Mengapa? Karena begitu Indonesia merdeka tahun 45, keadaan Jakarta sebagai ibu kota RI tidak aman, lalu ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta sejak 46 sampai 49, dan itu berbicara perjuangan bagaimana Yogyakarta menjadi benteng pertahanan terakhir, ya. Kalau kita melihat perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di dalam buku Tahta untuk Rakyat ini sangat jelas, terutama selama Yogyakarta menjadi ibu kota RI dan pada waktu itu kita harus menunjukkan bagaimana Indonesia tetap eksis
Dijelaskan di dalam buku ini bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono itu memberikan ide tentang serangan umum 1 Maret. Yang kita tahu di dalam sejarah ini Bung Sultan memberikan perencanaan tentang penyerangan serangan umum 1 Maret yang membuktikan kepada dunia bahwa Yogyakarta masih eksis. Sehingga akhirnya tanggal 30 Juni tentara Belanda ditarik pergi dari Yogyakarta. Dan ini yang tidak banyak orang tahu, setelah tentara Belanda itu ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 49, ada yang disebut sebagai proklamasi kedua dari Republik Indonesia. Proklamasi pertama jelas adalah proklamasi 17 Agustus 45 yang dikumandangkan oleh Soekarno di Pegangsaan Timur Jakarta. Nah, proklamasi kedua ini ceritanya kan pada waktu agresi militer Belanda kedua sejak Desember 48 itu kan akhirnya diselesaikan dengan serangan umum 1 Maret itu tahun 1 Maret 49, sehingga akhirnya Belanda ditarik mundur pada 30 Juni 49. Dan untuk menegaskan kepada dunia bahwa RI masih ada, maka proklamasi ini disampaikan oleh Sultan, karena pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono IX adalah benteng pertahanan terakhir, penjaga gawangnya RI, karena Soekarno, Hatta dan pejabat-pejabat kan diasingkan di luar Jogja, di luar pulau, dan mereka belum pulang, baru pulang Juli, beberapa hari setelah tanggal 30 Juni. Nah, makanya tanggal 30 Juni ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Negara Koordinator Keamanan atas nama Presiden Soekarno mengumandangkan apa yang dikenal sekarang sebagai proklamasi RI yang kedua, 30 Juni 49. Bunyinya adalah begini. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 49, kekuasaan pemerintahan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan lagi di Ibu Kota Yogyakarta. Atas penetapan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan pemerintah Republik, baik sipil maupun militer, di daerah istimewa Yogyakarta dipegang dan dijalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, dengan dibantu oleh segala badan pemerintahan dan alat kekuasaan serta pegawai negeri yang ada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah bunyi dari proklamasi kedua. Kalau kita cermati di sini, ini menegaskan tentang kemerdekaan Indonesia, bahwa negara eksis kembali karena ibu kota Indonesia aman kembali dan berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Satu. Tetapi yang kedua, ini sekaligus juga menegaskan tentang daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita bisa melihat bagaimana di satu sisi Yogyakarta berjuang untuk RI, di satu sisi Yogyakarta itu Sultan Hamengkubuwono IX ini berjuang sampai titik penghabisan, bertaruh nyawa untuk RI. Tapi di satu sisi lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini juga cerdas, karena perjuangan untuk RI itu sekaligus untuk menegakkan status eksistensi daerah istimewa Yogyakarta di dalam RI. Jadi begitu, hari ini kita mendapatkan jawaban tentang mengapa Yogyakarta harus menjadi daerah istimewa di dalam Republik